Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Udin Dekorasi. Yap, di kesempatan kali ini saya mau mereview saat kami memasang dekorasi bertemakan undersea dan mermaid ya. Jadi temanya ini Putri Duyung. Kebetulan lokasi dekor sendiri di outdoor. Jadi ini luar ruangan. Hembusan angin lumayan keras. Karena itu kita pakai plat besi. Kalau teman-teman perhatikan di rumput itu ada plat-plat yang kelihatan, itu plat besi teman-teman. Saya sayang sekali ini nggak sempet di video yang dari awal plat besinya, tapi saya udah review plat besinya di video sebelumnya. Nanti kalau teman-teman mau tahu, klik aja komentar yang ada di bawah ya, atau komentarin seperti apa reviewnya, nanti saya balas dengan link. Karena saya ngedit dari HP, jadi saya nggak bisa bikin yang video-video muncul di atas gitu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Ada tantangan tersendiri saat dekorasi outdoor. Tantangannya apa? Tantangannya angin. Karena tidak bisa diprediksi kapan angin datang. Sebagai orang awam ya, mungkin kalau kita sebagai ahli cuaca ya mungkin paham. Tapi kita sebagai orang awam di dunia cuaca, kita hanya bisa mengantisipasi hal-hal terbaik apa yang bisa menanggulangi jika masalah tersebut terjadi gitu ya teman-teman. Jadi pastikan yang pertama tiangnya itu kuat. Saya menggunakan besi siku dengan plat seberat 8 kilo per plat ya. Jadi kalau misalkan pakai 3 plat 24 kilo itu sebetulnya bisa juga rubuh sih kalau hembusan anginnya terlalu besar. Tapi alhamdulillahnya kesempatan kali ini walaupun outdoor, ada rumah di depannya itu. Belakang emang belakang backdrop itu emang bentangan luas alam ya, karena ini lokasi dekornya di Cisarua Bogor, di puncak, salah satu villa di puncak. Jadi ada angin berhembus dari belakang, makanya ini dipakai platnya yang berat, besinya besi siku gitu ya. Seperti itu teman-teman. Terus untuk menanggulangi adanya hembusan angin yang cukup keras, bisa kita gunakan juga tambahan tangga ya. Kalau kita kadang nih tangga bekas dekoran diikat di belakangnya ke plat, atau jadi penahan juga gitu. Karena kan tangga kita berat gitu ya. Bukan tangga yang pendek tapi tangga yang tinggi. Jadi bisa segitiga gitu, ditahan di belakangnya. Seperti itu teman-teman. Itu juga bisa membantu. Tapi ya paling mantep ya pakai holo. Kalau misalkan teman-teman punya holo itu lebih bagus lagi, bikin rangka kayak model rigging gitu ya. Gitu teman-teman. Karena kita supaya fleksibel dan tingkat transportasinya lebih mudah. Kadang-kadang dalam satu event kita keluar 2 mobil. Nah, supaya masuk ke mobil biasa kayak model Avanza, mobil kabin yang lebih kecil gitu, bukan pick up, kita menggunakan plat dan besi siku. Tapi kalau teman-teman emang punya pick up atau punya transportasi yang mendukung, baiknya sih pakai besi holo yang sudah kita modifikasi sedemikian rupa supaya saat dekorasi outdoor itu lebih aman posisinya. Pernah juga saya punya pengalaman, jadi teman-teman harus bisa mengantisipasi. Ini juga pelajaran buat saya. Kadang-kadang kita sudah siapkan semua peralatan untuk dekorasi indoor, jadi hanya sekedar indoor gitu ya, nggak ada angin berhembus, jadi safety-nya atau kekuatan rangkanya tidak terlalu berat seperti yang kita butuhkan kalau kita dekorasi outdoor. Pengalaman saya saat itu dekor di epicentrum Kuningan. Jadi saat kita pasang di lokasi ternyata ada perubahan outdoor. Jadi udah dipasang, ternyata customernya minta dekorasinya jadi outdoor. Wah, itu luar biasa
menantang ya. Karena apa? Karena ini waktu udah mau menjelang pagi, sedangkan posisi dekor berubah. Itu angin lorong di situ tuh besar sekali. Akhirnya sampai sanggar udah ditinggal semuanya kira-kira aman gitu. Semua rubuh. Jadi kita pagi itu mesti balik lagi. Tapi alhamdulillahnya ternyata setelah diinfo acaranya bukan pagi, melainkan siang. Jadi masih ada nafas buat balik lagi dan buat perbaiki yang rubuhnya itu. Alhamdulillah nggak patah, itu backdrop nggak patah, hanya tiangnya saja yang patah. Jadi rubuh segitu, backdrop 3 meter tinggi rubuh. Barulah kita bawa peralatan untuk dekorasi outdoor. Nah, setelah itu aman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau bahas outdoor itu suka duka teman-teman seperti apa? Kalau misalkan ada hal-hal yang baru yang bisa kita sharing di sini, jangan lupa komentar. Kita berbagi di dunia dekorasi itu yang bagusnya seperti apa. Gitu ya teman-teman. Ini backdropnya sendiri tingginya 2,3 meter yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tingginya 2 meter. Dengan balon kanan kiri menggunakan teknik pemasangan organik. Tidak bosan-bosan, organik itu ya alami ya. Jadi besar kecil balon itu tidak sama, tapi ada yang besar, ada yang kecil. Kita tiup sesuai kebutuhan saja gitu ya teman-teman. Nanti untuk penempelan karakternya sendiri ya mudah sekali menggunakan tusuk sate dan tusuk gigi. Kalau di depan yang kita tempel-tempel ini insya Allah nggak akan copot walaupun anginnya besar ya. Karena apa? Karena nusuknya itu menyilang, yang atas ke atas, yang bawah ke bawah. Jadi walaupun angin besar dia tidak akan copot ya, itu teman-teman ya. Kadang proses pemasangan sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 3 jam mungkin ya. Kalau misalkan setelah dipasang ada perubahan atau customer ada yang ingin berubah baik bentuk balon, kadang kan ada aja perubahan ya. Kita udah selesai, customer pengennya beda ya, karena sudah keinginan customer, mereka rela membayar lebih ya, kenapa enggak kita rubah lagi gitu kalau waktunya masih aman. Tapi kalau waktunya udah mepet tapi customer minta perubahan, ya kita berikan masukan yang terbaik. Karena kadang-kadang customer jadi bingung mana yang bagus menurut pandangan mereka. Kita sebagai dekorator alangkah baiknya memberikan saran dan masukan kalau hasilnya sudah cukup gitu. Karena kalau untuk perfeksionis sendiri orang akan sulit bahagia gitu. Jadi nggak selesai gitu kalau ngikutin otak gitu. Misalkan, Mas, menurut Mas bagusnya gimana ya? Begini bagus gak? Coba Mas rubah lagi jadi begini ya. Itu mungkin akan memakan waktu lama. Kalau misalkan mepet ya, kita berikan masukan kalau dekorasinya ya sudah bagus, sebetulnya sudah sesuai job description-nya, sudah sesuai gambar. Tapi kalau ternyata setelah sudah terpasang customer ingin berubah, kalau waktunya lama ya monggo kita rubah. Tapi kalau waktunya mepet ya kita juga nggak bisa bantu lebih banyak lagi gitu. Jadi ya kita infoin aja kalau dekorasi ini sudah bagus, ya mohon diterima gitu, mohon lapang dada karena semua sudah sesuai dengan gambar gitu ya. Sedangkan waktu sudah mepet. Begitu teman-teman, karena tipe customer kita sebagai manusia itu ada yang perfeksionis, inginnya semua detailnya lengkap, ada yang acuh gitu. Oh iya Mas, yang penting bagus, oke. Ada juga Mas ini gini harus begini. Biasanya kita akan merasa menjadi beban emosi kalau kita menemukan customer yang lebih perfeksionis gitu ya. Ada setiap tindakan kita kayaknya salah terus gitu. Nah itu kita harus lebih legowo dan lebih bisa memahami psikologis customer baiknya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi karena customer itu macam-macam, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang legowo, ada yang perfeksionis. Alangkah baiknya kita sebagai dekorator pun sedikit banyak belajar tentang psikologi manusia gitu ya teman-teman, supaya kita nggak baperan. Kalau dekorator baperan kan repot.
Ya udah, cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.